Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama Bang Betor di sini di channel Belajar Tutorial. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat tabel menggunakan Microsoft Excel. Nah, mungkin teman-teman di luar sana masih bingung dan tidak tahu bagaimana cara membuat tabel. Ikuti terus video ini. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman untuk mensubscribe channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe, dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, selamat datang. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini boleh berkembang dan dengan menghadirkan video-video yang berguna lainnya. Baiklah, kita akan langsung pada topiknya. Langsung aja kita membuka aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft versi 365. Baru kita buka blank workbook ataupun tampilan kerja baru kita. Nah, di sini mungkin teman-teman melihat tampilan daripada Excel itu adalah otomatis sudah tabel semua ini. Nah, tapi perlu diingat ini hanya sebagai kolom-kolom tempat kita bekerja, tetapi jika kita print maka garis-garis ataupun tabel-tabel ini tidak ikut tercetak. Nah, oleh sebab itu kita harus membuat tabelnya tersendiri sehingga di saat kita print nanti tabelnya akan ikut terprint. Nah, di sini saya contohkan saja, saya tadi ambil di internet sebagai contoh tabelnya saja, itu tabel daftar hadir peserta didik. Nah, di sini kita akan mencontohkan cara membuat tabel ini. Nah, yang pertama-tama terlebih dahulu kita buat judulnya, yaitu daftar hadir peserta didik. Daftar hadir peserta didik kelas 7B. Kelas 7B. Nah, langsung kita enter saja. Nah, untuk tahap selanjutnya kita buat dulu nomor, nama siswa, jenis kelaminnya yaitu laki-laki, istri, perempuan. Baru kita buat tanggalnya ini. Nah, urutannya itu dari kiri ke kanan sebelah atas. Itu dulu kita selesaikan untuk tahap pertama. Nah, yang pertama dulu itulah nomor, baru nama siswa, jenis kelamin, nama siswa. Nah, untuk berpindah dari kolom satu ke kolom berikutnya itu cukup menekan tombol tab pada keyboard teman-teman. Nah, baru L strip P, baru tanggal. Nah, di sini untuk pembuatan tanggal ini kan tanggalnya ada dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, di situ baru kita buat tanggalnya itu, angka tanggalnya itu adalah di bawah tanggal. Kata-kata tanggal itu kita tekan enter saja, atau bisa kita tekan tanda panah pada keyboard kita, tanda panah ke bawah seperti ini. Nah, baru kita buat angka 1 sampai 30, 2, 3, 4, 5, atau lebih gampangnya lagi cukup dengan menekan kita cukup membuat 2 angka saja, baru kita blok, kita klik di angka 1, baru kita drag, kita geser mouse kita, tahan, klik ke angka 2. Nah, setelah seperti ini, di sudut paling bawah di angka 2 itu kita arahkan ke situ pointer kita. Nah, dia akan nanti membentuk tanda tambah hitam seperti ini. Nah, teman-teman cuman hanya menekan mouse teman-teman, baru kita tarik ke sebelah kanan, dia akan otomatis mengisi. Nah, tarik terus sampai tanggal angka 30.
Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sampai tanggal 30. Nah, angka 1 sampai 30-nya sudah selesai. Nah, baru setelah itu di ujungnya ada absensi. Nah, berarti di sini kita buat absensi 3 kolom juga ya, 1 2 3, yaitu absen, alpha atau dan izin dan sakit. Oke, baru di ujung satu lagi adalah jumlah atau disingkat dengan JLM. Nah, setelah seperti ini teman-teman bingung, mungkin bingung, ini kan angkanya ini lebar sekali dari angka 1 sampai 30. Nah, bagaimana untuk menghemat kertas sehingga nanti kertasnya cukup 1 lembar saja. Nah, di sini saya bagikan tips bagi teman-teman. Yang pertama yang kita lakukan adalah merapikannya terlebih dahulu, yaitu membuat angka-angka ini ataupun tulisannya ini rata tengah. Nah, pertama kita blok dulu semua seperti ini menggunakan mouse. Nah, setelah terblok semua, baru kita klik center. Ini center, kita klik. Nah, dia sudah rata tengah. Nah, setelah itu kita rapikan juga dulu di angka di kolom nomor. Kita rapatkan seperti ini. Baru di nama siswa, double klik aja dia, dan nanti kita atur lagi di kolom nama siswa ini kan tergantung daripada kebutuhan kita, ataupun ada mungkin beberapa siswa memiliki nama yang panjang, tentu kolomnya juga nanti harus lebih lebar. Nah, baru di tanggalnya. Nah, di tanggal ini untuk membuat kolom-kolom angka 1 sampai 30 itu ukurannya sama semua. Caranya seperti ini. Kita dulu buat contoh di angka yang 2 digit aja, kita dulu dikasih contoh, karena angka 1 sampai 9 itu kan cuma 1 digit. Nah, 10 sampai 30 itu 2 digit. Jadi angka terbanyaknya, digit yang terbanyak kita bekerja. Nah, kita buat di sini dulu, kita rapatkan dulu seperti ini di angka maksimalnya. Nah, baru kita ukur berapa sih lebarnya kolom 10 ini. Nah, caranya itu kita sorot di huruf M ini, nanti dia akan membentuk tanda panah hitam ke bawah. Nah, seperti itu, kita tinggal klik aja, dia akan menyorot angka 10 tersebut. Baru kita klik kanan, kita klik kolom white. Nah, kolom white-nya angkanya ukurannya ada 3,29. Nah, teman-teman cukup copy dengan menekan Ctrl dan plus C di keyboard, Ctrl C. Nah, artinya kita mengcopy, klik OK. Nah, tinggal teman-teman memblok semua angka dari 1 sampai 30. Nah, dengan cara seperti ini, arahkan ke huruf di kolom D ini, baru kita blok sampai angka 30. Nah, baru kita klik kanan, kita pilih kolom white. Nah, di sini kita pastikan ukuran angka di 10 ini tadi kan sudah kita copy, baru kita Ctrl V, nah, baru kita klik OK. Nah, angka 1 sampai 30 itu ukuran kolomnya semua sama. Nah, jadi tabel kita jadi lebih rapi, tidak lebih besar angka yang lain dengan angka yang lainnya juga, jadi semua seragam. Nah, setelah itu kita juga merapikan di bagian absensinya. Ya, absensinya juga sama, supaya semua rapi. Mungkin bisa kita ikutkan juga seperti ukuran pada tanggal ini, kita tinggal blok semua
kolom A, I dan S, baru kita klik kanan, baru kita pastikan lagi di sini ukurannya, baru kita klik OK. Nah, jadi semua kolom ini ukurannya sama, ukuran lebarnya sama. Nah, untuk membuat tanggal ini berada di tengah-tengah antara 1 dengan 30 ini, kita cukup klik di tanggal ini, baru kita drag ke sini sampai angka 30. Nah, baru kita pilih marge and center. Nah, dia akan ke tengah seperti ini teman-teman. Begitu juga dengan absensi ini, marge and center. Nah, ini kan ke tengahnya kan dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana atas dengan bawah seperti nomor siswa, nama siswa dan jenis kelaminnya. Begitu juga dengan jumlah ini, cukup mudah dengan mendragnya ataupun memblok dari atas ke bawah seperti ini. Baru kita klik marge and center. Nah, itu juga dengan ini, marge and center. Nah, supaya semua tulisan-tulisan ini berada di tengah, baik itu tengah kiri kanan ataupun tengah atas bawah. Nah, bisa kita lihat di kolom nomor, nama siswa dan jenis kelamin ini kan dia center tapi posisinya di bawah. Nah, bagaimana caranya supaya dia di tengah? Seperti ini, seperti contoh ini kan dia di tengah. Nah, jadi caranya itu mengklik yang ini, middle align. Nah, kita klik middle align-nya. Nah, dia akan ke tengah. Begitu juga dengan JLM-nya. Nah, baru judulnya ini kita buat di tengah tabel kita ini. Kita tinggal membloknya saja seperti ini sampai dengan kolom jumlahnya, baru kita pilih marge and center. Nah, baru kita sudah bisa membuat tabelnya. Nah, namun kita dulu akan menyelesaikan jumlah siswanya itu ada 21 orang. Nah, kita isi dulu angka di kolom nomor ini, yang mana siswanya ada 21. Nah, kita ketikkan angka 1 dan 2. Nah, supaya otomatis terisi sampai angka 21 seperti yang kita buat tadi pada tanggal ini, kita cukup mengklik membloknya angka 1 dan 2, baru kita tarik ke bawah sampai angka 21. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengetik angka 1 sampai 21, hanya cukup mengetik 1 dan 2 saja, otomatis kita bisa mendragnya dan otomatis terisi angka 1 sampai 21 seperti ini. Baru kita pilih center supaya di tengah. Nah, baru bisa kita buat tabelnya seperti ini. Kita pilih semua huruf kata-kata yang sudah kita buat ini, kita blok semua seperti ini sesuai dengan area tabel yang kita inginkan. Baru kita klik kanan, kita pilih format cell. Nah, kita pilih di menu border. Nah, di sini kita pilih di outline. Nah, outline ini berarti dia akan membuat tabel hanya di sekelilingnya saja seperti ini. Nah, baru kita buat inside-nya. Nah, dia akan terisi semua tabel-tabel bagian dalamnya. Baru kita pilih OK. Nah, ini baru sudah jadi tabelnya. Nah, kita tinggal mengisi nama-nama sesuai dengan nama-nama yang teman-teman butuhkan. Teman-teman bisa mengetiknya di sini. Kita contoh di sini Desi Nurul, baru Dewi, baru Dwi Wahyu, dan selanjutnya. Teman-teman bisa melanjutkannya. Ini hanya sebagai contoh saja bagi teman-teman.
bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel. Nah, memang sangat berbeda cara membuat tabel di Microsoft Word. Mungkin teman-teman ingin membuat tabel di Microsoft Word, teman-teman cukup mengklik link sebelah atas. Nanti teman-teman bisa diarahkan ke video saya sebelumnya yang dimana isinya adalah bagaimana cara membuat tabel menggunakan Microsoft Word. Mungkin sedikit agak sulit ya, agak ribet, tapi jika teman-teman mengikuti video ini pasti teman-teman bisa. Yang masih bingung bisa teman-teman tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Nanti bisa kita buat lagi video berikutnya, mungkin video yang teman-teman ingin tahu atau yang belum jelas, nanti bisa kita jawab di kolom komentarnya. Mungkin saya nanti lain waktu mungkin saya bisa membuat video bagaimana cara membuat layout ataupun page setup page layout untuk Excel ini, dan bagaimana cara ngeprintnya, karena ada banyak mungkin teman-teman masih bingung bagaimana cara ngeprint di Microsoft Excel. Nah, di next video nanti mungkin saya bisa buat lagi video untuk bahan tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share. Yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar teman-teman dapat menyaksikan atau tidak ketinggalan untuk video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses bagi kita semua. Terima kasih.